Ismailah lahir Nabi Muhammad SAW. Asal tahu tuh jahatnya dia. Tapi tadi Billy bilang bahwa ada tertulis loh, dan yang memilih itu Hashem. Yahudi yang bilang seperti itu. Poinnya adalah Tuhan dia bukan Yesus. Sudah selesai, ya kan? Iya, Benar, betul. benar. Dari diskusi ini Tuhannya bukan Yesus. Selesai. Konfirmasi dulu Bang Glenn, konfirmasi dulu. Aku apa siapa? Coba konfirmasi. Iya benar kan? Kesimpulannya Idama berarti Tuhan bukan Yesus ya. Sepakat ya? Oke, setuju. Sepakat? Sepakat? Pertanyaannya ini bagus ini. Saya tunggu pertanyaannya itu Bang. Jadi Bang Blender mau izin ini. Jadi tadi kan alanya si Billy tadi itu alanya kita juga. Karena kan cuma satu Allah nggak boleh. Enggak. Oh enggak, aduh mah. Jangan dipaksa lah. Wih, jangan maksain anak orang, wih. Janganlah. Kan gini loh. Beragama itu jangan menyenggol agama orang lain. Kenapa sih? Toleransi kenapa jadi beragama? Janganlah. Jangan ketika sudah bisa dibuktikan itu bukan Tuhanmu. Jangan dipaksakan bos. Bang Blender. Sekarang Bang Billy tidak mengakui nyama. Kenapa harus kepaksakan gitu loh? Enggak kupaksakan. Maka tadi saya bilang kan sudah beda itu alanya Abraham, alanya Isa, alanya Yakub dengan alanya Ini Tuhannya Kristen sama Tuhannya Yahudi beda, karena Tuhannya Kristen itu sama dengan Firaun. Kenapa? Punya anus. Kita lihat anus Firaun. Setiap pagi dia berak. Setiap pagi dia berak. Ketemu Musa. Musa bilang, ngapain kamu sini? Katanya kau Tuhan. Kok kau berak? Dengar, Bang Yosef, aku masih berdoa. Doaku gini, ya Allah Abraham, Isa dan Yakub, berkatilah makanan ini, berkatilah kehidupan kami. Kami masih berdoa ke situ kok Bang. Berarti bukan kepada Yesus. Nah, pertanyaan yang bagus nih, mau saya jawab ya, dengarin saya. Ya, dengarin nanti saya tunggu ini. Bagus nih pertanyaannya ya. Nah, dengarin ini. Allah ini kan Allah Maha Kuasa ini. Dia pernah berjanji ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebuah janji Allah apa Yesus? Allah apa Yesus? Astagfirullahaladzim. Enggak ada hubungannya sama sekali. Dengarin dulu kan pertanyaanmu, baru ku jawab. Itu Jadi Paulus ada itu. si Allah ini, Itu si Allah settingan Abraham Paulus itu. dan Yakub ini. Kita Paulus itu. Gini Idama, aku simpulkan Tuhannya Abraham, Isa dan Yakub menurut Bang Billy itu tadi YHWH. Nah, Iya. Tuhanmu siapa? Tuhan Ibrahim dan Musa siapa menurutmu? Ya ini WH tadi. Siapa? Sama berarti dengan nggak mungkin lah kalau kau bisa makan. Kami punya kitab Kalau sama. sekarang Tuhannya Musa menurut kekristenan. Beda. Makanya Enggak gini loh. Sekarang menurut kekristenan kan kau mengklaim punya Musa. Nah, Tuhannya Musa dan Abraham itu siapa namanya? Siapa? Iya WH tadi itu Bang. YHWH Tuhannya Yahudi. Kalau begitu sama berarti Tuhanmu, sedangkan Yahudi menolak. Memang Cemana sama. nih kau ya? Ya sama cemana? Alkitabnya juga Dari mana sama? Kitab Tauratnya juga sama. Kitab Yeremia juga sama. Berarti Tuhannya Musa Yesus jadi. Sampai Meleaki juga sama Bang. Enggak, berarti Tuhannya Musa Yesus. Bukan kata Malaki. Salah. Nah, Gimana Bang? nah. Jangan kalian bertanya satu-satu, bingung saya siapa yang mau saya tanya. Turunan kitabnya aja sudah beda. Kamu kan Maliaki, kalau kita bukan Maliaki. Di Frey Apa itu? Hayamim. Apa itu? Di Frey Hayamim. Isinya sama nggak Bang? Apanya? Isinya sama nggak? Susunannya aja beda. Susunannya aja beda. Isinya Susunannya sama. beda. Tapi Kamu isinya kan sama kan? Maliaki. Isi ayatnya sama nggak? Kan tadi udah dari kitab Kejadian 1 ayat 2 saja sudah dikorupsi. Tuhan adalah roh. Iya. Ya sama nggak? Sama nggak ya? Spanyol lah. Sama lah. Spanyol lah. Sama Nggak nggak? sama. Orang dari Tuhan dibilang nggak roh kan sama. kebangetan. Bilang atuh kalau nggak sama. Jadi kitabnya si Billy ini sendiri berbeda ya sama kitab itu ya, kitab Yahudi yang lainnya. Namanya juga bukan Yahudi. Jangan framing kamu. Orang dibilang sama nggak sama Ini kan aja sudah framing. dikanonkan abad Dikanonkan karena ke-4. di kau tuh Alkitab di kau itu sendiri sudah Spanyol. dikanonkan abangku. Lu Spanyol. Idama. Tar dulu, Aku nanya biar nih, ku jawab sedikit dulu. aja, sedikit Biar izin. ku jawab. Bang Congor mau izin. Tadi kan ditanya Tar tentang dulu sebentar. Tuhan ini. Ini Tuhannya Tentang Bunda Tuhan Maria tadi. siapa coba?
Ya makanya bangku mau berkuja apa bangku. Jadi Allah si tadi itu yang disebut WH tadi itu Jehovah tadi itu ya. WH tadi itu apa yang adalah aku ya. Ini kan Allah Maha Kuasa ini. Dan dia sangat mengasihi umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa pada zaman Adam dan Hawa. Dia berjanji di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 bahwa dia akan membuat permusuhan antara keturunan si ular dan keturunan perempuan ini. Si ular akan meremukkan tumitnya dan si keturunan si perempuan akan meremukkan kepala si ular ini. Nah, Terus sekarang Yesusnya mau di mana? dicari. Yesusnya di mana di situ? Makanya dengarin saya dulu lah bangku. Ada kata Yesus nggak di situ? Makanya dengarin dulu. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya, dulu ada kata Yesus nggak di situ? Ada kata Yesus nggak di situ? Makanya dengarin dulu. Iya, ada kata Yesus nggak? Jawab dulu. Iya, makanya gimana aku Iya. menjawab kau ngomong terus. Iya, ada kata Yesus nggak di situ? Aku tahu arahmu. Ada kata Yesus nggak tertulis? Strike the point karena dia yang punya kitab. Kau Iya. cari Gitu. arah. Emang Nah. kita mau cari arah mata angin, cari Gini Idama, Nggak ada Tak, urusan gini loh arah di Idama. sini. Di perjanjian lama itu ya, kau kan tadi mengatakan bahwasanya perjanjian lama itu punya orang Yahudi, bukan punya Kristen. Yang berhak menjelaskan itu Yahudi. Kau nggak berhak untuk menjelaskan, kau berhak menjelaskan perjanjian baru. Udah, kalau kau menjelaskan perjanjian baru kami diam. Kami diam karena itu hak kau. Perjanjian lama Yahudi, kau nggak usah banyak bantah gitu loh. Ini Itu mau aku aja. sampaikan. Iya, makanya aku mau sampaikan perjanjian baru itu. Kan ada perjanjian ini. Perjanjian baru dan perjanjian lama itu. Kan ada janji. Inilah disebut makanya Alkitab itu kebagi jadi 2 perjanjian. Emang siapa yang belum datang? Yahudi apa Kristen? Ya pasti Yahudi lah. Tuh, Ya apa yang- udah, ngalah lah kau. Ngalah bos, ngalah. Si adean harus ngalah. Bukan ngalah, Bang. Adean tuh harus ngalah, nanti kena gepok sama abang, ya. Ini tahu Gak bisa macam-macam, digepok kok sama abangnya nanti ngalah. Dikatakan begini ya, Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunan dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sekarang pertanyaan, siapa orang dari keturunan si perempuan ini? Orang yang mana? Kan itu mau dicari. Karena itu kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14 dibilang apa? Dikatakan kayak gini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan tanda. Pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu nubuatan tentang seorang anak laki-laki tadi yang mau dilahirkan oleh dalam kejadian tadi. Kemudian dikatakan juga, kalau kita perhatikan di Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab seorang putra telah lahir untuk kita. Seorang lahir, putra betul. telah diberikan. Ini kita Iya, orang iya. Yahudi Betul, semua betul. ini. Udah lahir zaman Ntar dulu. Yesaya. Terus Putra dan telah diberikan untuk kita sebagai Iya. lambang. Bukan sebagai Pemerintah lambang, ada lambang di atas pemerintahan. panduknya dan namanya disebut orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang maha Tambah berundang di perkasa, blender. Bapa yang kekal, Raja di atas segala raja. Dan kalau kita perhatikan ayat 11, saya banyak sekali menunjukkan nubuatan itu. Dikatakan apa? Pasal 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini semua dari kitab-kitab Yahudi nih. Kemudian kita lagi ayat 2. Ayat 2 pasal 11-nya bilang, Roh Tuhan, katanya gitu ya. Roh Tuhan ada padanya. akan ada padanya. Ya, Roh terus? hikmat dan pengertian Ya. dan roh penasehat dan Ya. keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, terus? Kembali kita ke Mika. Mika bilang begini. Kalau jangan skip. Jangan skip ayat 3. Dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem, Parsial kan katanya. dia. Di skip Ayat itu. 3 jangan Tetapi skip. engkau, Ayat 3 jangan skip. tetapi engkau Blender, hai blender. Bethlehem, Ayat 3 jangan skip. Lanjut tadi. dari antara Ayat kamu. 3 Idama, hei, kau langkahin. Ayat 3 jangan skip. Kenapa kau langkahin? Ayat 3-nya bacakan. sama dia karena mau dijelaskan coba intinya tadi di skip sama dia Jangan dilangkahin. Apanya? Coba ulang-ulang. Apa beritanya? Apa Billy? Jangan dilangkahin. Di skip itu ayat 3-nya.
Ayat 3 kau Ayat skip 3. itu. Ayat 3 yang mana? Saya 11 ayat 3. Jangan kau anggap aku bodoh. Baca ayat 3-nya. Enggak pernah aku anggap kau bodoh, Bang. Iya, makanya kau main-main jahat sekali kau caranya begitu. Ayat 3 kau skip. Di skip dia Emang skip monyet. ayat 3 itu. Emang Lanjutin. monyet ya, si monyet emang. Coba baca ayat 3. Enggak mungkin lah aku menganggap kau Iya, coba jahat. baca. Ini Kalau baca. kau jahat, tidak mungkin aku akan udahlah, Baca. Sabar. Enggak dibaca. Tidak dibacalah. Maksudnya diteruskan aja. Kenapa? Kau kalau membahas kitab Yahudi, kau kutip, jangan kau suka-suka hati. Nggak boleh, itu kitab orang. Nggak boleh gitulah. Baik. Saya bacakan sampai habis deh. Ayat 1 sampai 3 dengarin saya nih. Jadi saya sebelum suatu tunas akan keluar ya, ini sebuah nubuatan itu. Iya. Dari tunggulnya Isai dan Taruk akan tumbuh, ini nubuatan lagi itu. Dari pangkalnya akan berbuah. Gue nggak mau tahu lo ada Bang Zuma lo, mampus gepeng lo. Gimana? Mau izin abangku. Udah baca dulu. Izin. Ya udah baca. Mau dibacain nggak ini? Assalamualaikum, Bang. Malas pembacanya. Mampus Ngaret kau ya. ada Juma kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang Bang Juma ini orang Yahudi. Belum dibaca dulu. Baca kau skip ayat 3. dulu. Salah. Baca, lanjutin. Kita bicara. Mau dibacain nggak ini? Ya, baca, lanjut. Astagfirullahaladzim. Jangan rame-rame kan ngomong banyak. Jadi tabrakan kita. Iya, Dengerin iya, ya, ulang jadinya. Astaga Yesus gitu loh. Astagfirullahaladzim. Astaga Yesus. Ya, habis gimana? Astaga Yus juga boleh astagfirullahaladzim juga. Udah lanjut, nggak usah pengalihan, lanjut aja baca udah. Ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Betul. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Terus? Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Tuhan berarti. Betul, kan benar artinya. Takut akan Tuhan. Ini kan nubuatan. Iya berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, betul, selesai. Kenalan. Kayak gitu. Ini kan Lu itu mau skip untuk para fitnah Tuhan. Penggiringan opini salah lo. dengar Bumerang dulu, buat bro, lu. bro. Ini kan belum berbicara tentang Yesus. Udah, sekarang kamu sudah baca tadi. Sekarang Billy, Makanya baca tadi, Bang. di dalam Siapa tadi Kejadian yang sebenarnya, pasal Bi? 3 ayat 15 tadi Bang Joseph, kan dibilang keturunanmu. Ya tentu manusia lah, namanya juga Adam dan kan manusia. Inilah kalian nggak ngerti. Makanya benarlah dibilang, belajarlah kepada orang-orang yang paham tentang kitab-kitab yang terdahulu. Emang kitab siapa Abangku. itu? Emang kitab Ya siapa kitabnya itu? kitabnya orang Yahudi. Ya udahlah. Kenapa kami yang belajar sama kau? Aduh, mak jangilah kali, Bah. Punyanya malah diajarin loh. Orang Yahudi ini. Yang Di ikan sini kan berenang ada diajari. orang Yahudi. Iya. Makanya kita tanya orang Yahudi dari tadi, tapi nggak ngerti-ngerti karena dia KW. Dia liatin tantrum dia. Dosa itu framing itu nggak boleh. Monyet, Dosa menyerang itu pribadi, bahasa. gay. Betul, coba Tadi. tanya si Billy. Gerunda Tadi Bang silakan Billy Gerunda. bilang yang kamu KW itu jangan yang nggak bisa langsung. baca. Sabar. Kamu Yahudi sejati nggak, Billy? Udah. Jujur jawab, Billy. Sekarang gantian Billy. Billy. Enggak, jadi udah benar. Udah. Anak monyet diam. Billy sekarang nyerangin. Billy yang nyerang. Bill serangin Bi. Jelaskan. Ini pasiennya sama Kizuma akan dihajar habis. Kita lihat nanti. Ya, Enggak, tadi itu kan- Salam. Bang Juma, silakan. Mohon izin Oh, jadi, teman-teman. Ya, silakan, Bang. jadi ke Bang Yosef udah kelar ya udah. Sabar, nanti. Enggak lah. Nanti kita lagi makan. Bang Billy lagi makan. Udah, Mas. Lu aja lah udah. Silakan, Bang. Ya, kita luruskan dulu ya sanggaan membabi buta terkait Kejadian 3 nomor 15. Babi buta. Keturunanmu dan keturunannya akan saling bermusuhan. Jadi yang dimaksud situ tidak menyebut oknum,
siapapun keturunan Adam alaihissalam yang beriman kepada pencipta langit dan bumi, itulah yang akan menghancurkan iblis. Iblis sendiri mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya keturunan Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu anak keturunan Adam yang terpilih karena keikhlasan di antara mereka yang beriman kepadamu. Di ayat lain dikatakan, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh iblis itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal, takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi yang menghancurkan iblis itu, kerajaan iblis itu adalah orang-orang beriman dari keturunan Bani Israel maupun dari keturunan Bani Ismail. Tidak ada disebut Yesus di situ, jadi jangan ngadi-ngadi. Kemudian ketika berbicara Yesaya 9, tadi sudah diperintahkan saudara untuk membaca data nomor 3. Karena di situ kuncinya, apakah itu Yesus atau oknum lain yang dimaksud. Apa kata data nomor 3 dari Yesaya 9 itu? Sebab kuk yang menekannya, beban yang menekannya, dan ganjar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas yang ada pada dirinya, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Nah, jadi anak laki-laki yang telah lahir itu akan mematahkan tongkat penindas yang ada di bahunya, seperti pada hari di mana kekalahan Midian. Siapa yang mengalahkan Midian kala itu? Itu Anda harus tahu. Kata ayat ini jelas, yang mengalahkan Midian. Kalau kita berbicara mengenai kitabnya saudara kita Yahudi, Midian itu dikalahkan oleh Gideon. Itu diterangkan di dalam kitab Hakim-Hakim 6. Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan, sehingga mereka bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian selama 7 tahun. Jadi di sini kitab Yesaya menggambarkan kekuatan dan bantuan Elohim kepada bangsa Israel melawan bangsa Midian melalui Gideon. Nah, akan muncul anak laki-laki yang sama seperti Gideon, membebaskan kemudian Bani Israel dari penjajahan. Siapa itu? Bukan Yesus. Yesus tidak pernah membebaskan Bani Israel dari penjajahan. Kalau Anda baca di dalam kitab 2 Raja-Raja 18:19, 2 Raja-Raja 18:13, di situ jelas dikatakan dalam tahun ke-14 di zaman Raja Hezekia, majulah Sanherib, Raja Asyur menyerang segala kota berkubu di negeri Yehuda lalu merebutnya. Apa yang terjadi? Baca. Bagaimana kemudian Raja Hezekia merebut kembali tanah Yehuda dari penekanan tentara atau kerajaan Asyur. Maka yang membebaskan kemudian Bani Israel itu jelas adalah Hezekia. Jadi yang sama seperti Gideon itu Hezekia, bukan Yesus. Yesus tidak bisa membebaskan, malah dia yang dihancurkan oleh musuh. Hezekia itu kalau Anda baca dalam 2 Raja-Raja 19 nih, data nomor 29 sampai 30 kalau nggak salah. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hezekia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menabuhlah kamu, menuailah kamu, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menempatkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini, ia tidak akan masuk.
Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam ini keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang yang mati belaka. Sebab itu berkatalah Sanherib, Raja Asyur itu. Dan pulang lalu tinggallah ia di Niniwe. Yesaya 9 menceritakan keadaan yang buruk atas bangsa Israel di dalam kegelapan. Persekusi yang hebat. Tapi Allah menolong bangsa Israel. Melalui siapa? Melalui Yesus. Melalui anak manusia yang disebut Raja Damai. Mengapa disebut Raja Damai? Karena dia Hezekia yang membawa kedamaian bagi bangsa Israel. Dan apakah cerita yang dibicarakan dengan Raja Hezekia ini? Yesaya menyatakan kemenangan yang sama dengan masa Midian ketika kemudian Midian dikalahkan oleh Gideon. Ingat, bangsa Israel akan dimusnahkan oleh bangsa Midian. Tetapi dengan mukjizat dari Elohim, hanya dengan 300 laki-laki, Raja Gideon berhasil membunuh 120.000 orang Midian hampir dalam waktu semalam saja. Jadi Yesaya menceritakan kemudian itu akan terjadi pula pada kemenangan kala ini. Kala ketika diceritakan di data nomor 6-nya. Yang terjadi pada masa Midian akan terjadi di situ. Diceritakan Raja Hezekia berdoa kepada Elohim untuk melawan Asyur. Dan apa yang terjadi? Mukjizat hebat terjadi. Lagi-lagi dalam waktu semalam. 185.000 musuh dihancurkan oleh Hezekia. Bukan oleh Yesus. Itulah yang dimaksud. Seorang anak laki-laki telah lahir sebagai Raja Damai. Siapa dia? Raja Hezekia. Bukan raja lo yang ditombak mati terkutuk tak berdaya di atas pohon. Jadi kalau belajar kitabnya orang Yahudi itu yang pakai ilmu. Jangan pakai doktrin. Jangan memalukan agama Kristen. Kasihan. Jadi yang jelas Yesaya 9 nomor 6 kesimpulannya adalah itu bercerita tentang Raja Hezekia, bukan Raja Singa. Paham? Kafot, baru Kasem. Masya Allah. Damai, gas. Oh ya, besarin saya bang. Iya. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Iya Bang Juma, teman-teman yang baik semua di atas nih. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Di sini nggak dikatakan keturunan kayak gitu, seakan banyak orang gitu ya. Keturunannya akan meremukan kepalamu. Bukan keturunannya kayak gitu. Jadi artinya rame-rame kayak gitu kan. Dan engkau akan meremukan tumitnya. Di sini tidak berbicara tentang bangsa Israel apalagi dengan bangsa Kores tadi segala macam itu. Ini jauh sekali. Gak ada bangsa pada waktu itu dibicarakan di sini. Ini keluar ayat ini karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa itu mati. Dari ayat 1 Kejadian pasal 3 ini, manusia jatuh ke dalam dosa, kata Tuhan, kalau kau makan itu kau akan pasti mati. Jadi urusan mati nih. Bukan urusan bangsa. Gak ada urusan di sini. Karena upah dosa adalah maut, kematian. Tuhan mau supaya umat manusia itu hidup. Lalu Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Mengampuni dosa manusia dari segala dosa dan kesalahannya. Karena upah dosa itu kematian. Lalu Tuhan memberikan janji yang kekal ini. Kejadian 3 ayat 15. Yang akan meremukan kepala iblis itu. Lalu dicari siapa ini? Orangnya. Berabad-abad kemudian, beratus-ratus tahun kemudian, semua para nabi sedang menanti-nantikan dan para nabi
menggaung Kau nggak tunjukkan data. tentang Kau nggak perbuatan tunjukkan ini. data. Tidak, kau nggak tunjukkan data. Nah, salah satunya di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Ada Nabi Kau nggak Yesaya. nampilkan data kan? Mulai Ya, lagi. ini Kau datanya dibesarin Bangku. kau. Ya ngapain Mulai. dibesarin kalau nggak nampilkan data kau? Apa? Kupikir nampilkan data minta dibesarin. Ini Mulai. datanya udah saya tampil, saya kasih tahu ini. Itu baca Tadi kan namanya, bukan tampilkan. Kejadian pasal 3:15 kan data. Iya baca, buku pikir tampilkan minta dibesarkan. Kau pun banyak kali gaya. Kan supaya biar tahu siapa yang ngomong. Oh, Kan iya. dia nah tuh. Iya. Gedein laku Bang. Iya, mau digedein kau. Ya gedein laku. Iya, Dia iya, dong. iya, iya. Ah. Biar top kok ya, biar top ya, top ya. Oke. Iya, seimbang. Kirimlah koinku. Sejuta ke, sejuta koin, atau berapa koin ke. Siapa tahu dapat koin dari sini. Udah, lanjut. Itu data ya lo. Kejadian 3:15. Nah, berabad-abad manusia menantikan janji itu. Nah, zaman Yesaya, Nabi Yesaya mengingatkan kembali janji itu dengan sebuah nubuatan. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, sebuah nubuatan mengatakan begini, sebab itu Tuhan sendirilah katanya. Ini kan pekerjaan Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 tadi itu. Karena itu hanya Tuhan sendirilah yang akan melakukan itu. Dikatakan di ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah memberi pertanda. Kasih tahu tanda-tandanya ini dan nubuatan itu. Sesungguhnya seorang perempuan muda. Nih, sebenarnya bahasa aslinya itu virgin ya kalau nggak salah saya ya. Perawan ya maksudnya ya. Ini tandanya. Yesaya mengingatkan janji itu. Memberi pertanda sesungguhnya seorang perawan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ternyata benar. Aduh, diganti orang lagi. Udahlah, saya nggak mau ngomong deh. Kepanjangan, udah kepanjangan. Kau telah kan? Panjangan. Boleh saya udah. boleh. Kan suruh jelasin. Ya, kan? Ya udah, saya minta aja lah ngomong lah kalian seenaknya. Begini, saudara, kita itu beragama itu kan harus pakai akal, bukan cocokologi kan ya. Nah, ketika Anda berbicara mengenai Yesaya, tolong, apa cakupan dari kitab Yesaya ini? Apakah membahas tentang Yesus? Tidak. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya itu Anda bisa baca di pembukaan kitab tersebut. Yesaya 1. Penglihatan yang telah dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang siapa? Disebutlah di situ. Jadi rangkuman daripada Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu membahas tentang siapa yang ada di dalamnya. Penglihatannya itu mencakup dari siapa yang dinyatakan oleh penulis atau yang melihat penglihatan tersebut. Siapa dia? Yesaya bin Amos, bukan pendeta. Bukan pastor. Yesaya sendiri yang memuntahkan isi kitabnya. Di situ jelas dikatakan penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem, tentang Yehuda, Yerusalem dalam cakupan masa Uzia, masa Yotam, masa Ahaz, masa Hezekia, dan masa raja-raja Yehuda. Apa pula kau larikan kepada orang Roma? Yesus. Gak ada itu. Atau kau ingin memaksakan anak Maria yang disalib itu? Nanti ku ajarin. Nanti ku ajarin habis ini. Jadi berhenti kalian. Berhenti menjilat-jilat kitab Yesaya itu untuk Yesus. Berhenti. Karena yang bermimpi di situ, yang mengalami penglihatan di sana, itu adalah Nabi Yesaya bin Amos yang membahas dalam penglihatannya tentang Yehuda dan Yerusalem. Di masa Uzia, di masa Yotam, di masa Ahaz, di masa Hezekia, di masa raja-raja Yehuda. Tidak ada itu di masa kerajaan Pilatus, masa kerajaan Herodes, masa kerajaan Paulus. Dek Nara, nggak ada. Jadi jangan bermimpi terlalu berlebihan. Film India kalau berlebihan juga nggak bagus.
Sekarang Anda mengatakan itu adalah bukan bukan keturunan-keturunan. Loh, kau membantah dalil, kau yang membacakan, kau pula yang membantah dalilnya. Keturunanmu. Kalau keturunan itu yang sampai hari kiamat, keturunan Adam. Keturunan iblis, ia sampai kiamat. Iblis itu akan selalu mengganggu keturunan Adam. Kau sebut pula satu oknum untuk kau lantik jadi anak dari perawan. Kau pelajari original teks Yesaya 53 itu. Supaya kau paham bahwa wanita yang melahirkan kemudian perawan di situ. Anak yang akan menjadi raja di situ. Itu adalah wanita mandul. Bukan wanita subur. Maria itu wanita subur. Nggak disentuh aja hamil. Sedangkan yang dinubuatkan di Yesaya 53 itu adalah wanita yang mandul. Bukan wanita subur. Jadi jangan kau ngadi-ngadi. Nah sekarang saya tunjukkan pemahaman Anda itu sangat keliru. Ketika Anda mengatakan Yesus sudah dinubuatkan di Yesaya. Kira-kira yang paham kitab Yesaya, ahli Taurat, orang Farisi, ahli agama, imam kepala, mahkamah agamanya orang Yahudi, atau Karisteng, Paulus. Dan setelahnya siapa yang paham kira-kira kitab Yesaya ini? Yang paham kitab Yesaya itu imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Ada nggak mereka ingin menyalib Yesus karena ada nubuatan di Yesaya 53? Teman-teman, orang-orang Yahudi, berkumpul yuk. Kita panggil kemudian orang Farisi. Kita hadirkan mahkamah agama. Kita hadirkan imam-imam kepala. Kita hadirkan kemudian imam besar. Hadirkan mereka. Tibalah saatnya Yesaya 53 ini kita laksanakan. Sudah turunlah Mesias, Kristus Yesus. Harus digenapi segera ini, karena ini sudah dinubuatkan. Adakah seperti itu? Tidak. Coba saya bacakan nih. Dalam Yesaya 11, nomor 45 sampai nomor 57. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus. Sehingga mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada orang Farisi apa yang telah diperbuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan orang-orang akan datang, yaitu orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jika kita membiarkan Yesus untuk bermukjizat. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas. Siapa Kayafas ini? Imam besar, ahli kitab Yesaya, Cahayu. Ahli, neneknya kitab Yesaya. Orang Farisi itu dengkotnya pemahaman mereka tentang kitab Yesaya. Berkumpul, apa katanya? Kalian itu tidak tahu apa-apa. Ini imam kepala loh, bukan pendeta, bukan lulusan STT. Ini ahli kitab, imam tertinggi pada tahun itu berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Apa jawab dia? Lebih berguna bagi kalian wahai Bani Israel, jika satu orang mati yaitu Yesus. Untuk siapa? Untuk bangsa kita. Daripada seluruh bangsa kita ini binasa karena dirampas penjajah Romawi. Paham ya? Imam kepala kemudian mengatakan lebih baik Yesus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari mana? Dari dosa Adam. Pret! Dari penjajahan Romawi. Kuclu. Hal itu dikatakan Imam Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Kayafas bernubuat. Nah itu baru ada nubuat. Untuk Yesus. Jangan kau jilat-jilat Yesaya 53. Nanti kau diludahin sama Yahudi. Di situ baru imam kepala yang harus kau sujud penghormat kepadanya. Karena sudah menubuatkan Yesus kalian itu pada tahun itu juga. Tetapi ada tetapinya. Nubuatannya bukan untuk nebus dosa.
tetapi untuk membebaskan bangsa Yahudi, bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Maka tahun itu juga Kayafas imam tertinggi bernubuat. Apa bahasa nubuatannya? Dengarkan, pasang kuping. Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Tuh, nubuatannya tuh. Maka mulai saat itu, nomor 53, mereka sepakat membunuh Yesus. Yang hadir imam kepala, yang hadir orang Farisi, yang hadir orang Yahudi, yang hadir mahkamah agama, yang hadir imam kepala, imam tertinggi, bernubuat Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Jadi jangan ngarang-ngarang di hadapan umat Islam. Oh, Yesus itu sudah dibuatkan loh di kitabnya Yahudi bahwa dia harus mati menebus dosa pemburitan Kristen. Yesus itu harus mati loh untuk menebus dosa-dosa Kristen, koruptor, korupsi, pembunuh, pemburu dan seterusnya. Hanya orang bahlul yang bisa kalian bodohi. Yesus itu dinubuatkan mati untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi. Apa reaksi Yesus? Baca data selanjutnya. Karena Yesus tidak tampil lagi di muka umum pada saat itu di tengah-tengah orang Yahudi, Yesusnya berangkat di sebuah daerah di padang gurun, di sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu pada hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang yang datang di negeri berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait suci Elohim, mereka berkata dari seorang ke seorang, bagaimana pendapatmu? Akankah datang Yesus ini ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang mengetahui di mana kedudukan Yesus, di mana Yesus sembunyi, dia berada di mana, agar memberitahukan kepada imam-imam kepala agar mereka dapat menangkap Yesus. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat hadir di situ, sepakat ingin menangkap Yesus. Untuk apa kawan-kawan? Untuk apa? Untuk apa? Untuk dibunuh agar menghapuskan dosa-dosanya orang Kristen. Pret! Memalukan. Orang Yahudi sepakat ingin membunuh Yesus hanya karena satu alasan. Bukan karena Adam dibawa-bawa. Jadi kalau ada ajaran yang memfitnah Adam mewariskan dosa. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Maka harus ada kemudian keturunannya yang lahir dari seorang perawan untuk menghancurkan iblis. Fitnah kepada Adam, cerminan bahwa orang ini adalah keturunan iblis. Minimal yang ada di dalam dirinya adalah iblis. Barang siapa yang memfitnah Adam alaihissalam bahwa Adam telah dikutuk, keturunannya juga dikutuk, lalu kemudian melantik Kristus untuk menebus kutukan itu, maka sesungguhnya saya Bang Suma bersumpah orang itu kerasukan iblis. Karena kenapa? Tidak ada dalil baik dalam Al-Quran. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Kita baca kitab Kejadian 3. Tak ada satupun dalil, baik itu dalam original teksnya maupun dalam terjemahan sampai muntah. Tidak ada dalilnya Nabi Adam alaihissalam itu dikutuk oleh Elohim pencipta langit dan bumi. Nggak ada. Lalu dari mana fitnahan ini berasal? Dari keturunan iblis. Coba. Kalau Yesus Kristus itu mati menebus dosa, maka yang disebut dosa yang ditebusnya dosanya iblis. Maka iblis bukannya kemudian masuk neraka, ia masuk surga iblisnya. Kenapa? Dosanya sudah ditebus di atas salib. Aneh aja ini, aneh. Jadi sekali lagi saudaraku,
Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 cerminan keadaan di TKP. Ahli Torah, imam kepala mahkamah agama sepakat ingin membunuh Yesus semata-mata untuk membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Romawi. Bukan embel-embel ajaran Kristen, karena dia sudah dinubuatkan, karena dia ingin menebus dosa. Pret, prat, pret. Jangan kau ajarkan ajaran itu di depan umum, cukup di gereja. Karena umat Islam lebih paham Bible daripada kalian. Saya kira cukup. Kalau waras silakan Anda kemudian berpikir dengan sehat bahwa ternyata gereja hanya mencocokologikan kemudian dalil-dalil di kitabnya Yahudi agar dicocokkan dengan penebusan dosa, sementara keadaan yang hadir di situ tak ada lagi jabatan ilmu yang tertinggi dibandingkan imam kepala, mahkamah agama, imam-imam, kemudian orang Farisi tidak pernah membawa data Yesaya, baik itu Yesaya 53, Yesaya 17, atau Mazmur 22, untuk kemudian mengatakan itu untuk Yesus. Maka dia harus mati, lalu bangkit dari kubur untuk menebuskan dosa-dosa Roma dan Yunani. Itu enggak ada. Yang ada di TKP adalah orang-orang ini sepakat membunuh Yesus. Tak ada sedikit pun tendensi karena dosa waris. Tak ada sedikit pun tendensi karena fitnah kepada Adam mewariskan dosa. Itu tak ada. Makanya mereka sepakat apa? Kita lihat apa yang tertulis di dalam Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan tipu muslihat untuk menyalib Yesus. Kita baca Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan kesaksian palsu untuk menyalibkan Yesus. Kita baca Matius 26 nomor 59. Mereka bersepakat untuk melakukan penipuan, kebohongan, tipu muslihat, kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Dan kita baca Matius 27 nomor 18. Ternyata Pilatus sang gubernur Roma mengatakan bahwa orang-orang Yahudi seluruhnya menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Pertanyaan saya, kalau Anda mengimani Yesus itu orang suci, Yesus itu orang yang dikasihi, kepadanya Tuhan berkenan, pantaskah kemudian kesaksian palsu, tipu muslihat? Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki Yudas agar berkhianat kepada Yesus, agar Yesus diserahkan kepada imam-imam untuk dibunuh. Pantaskah kemudian kesaksian palsu? Pantaskah kemudian tipu muslihat? Pantaskah kemudian iblis membunuh dan menyalibkan Yesus orang suci itu? Pantas tidak? Pantas tidak? Pantaskah kalian mengatakan kami memiliki Tuhan yang keluar dari kubur akibat dari upaya iblis merasuki Yudas? Pantaskah kalian berkata kami punya Tuhan bangkit dari kubur akibat dari kesaksian palsu dan tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Maka kami memiliki Tuhan yang sudah dibunuh oleh mereka atas tipu daya dan tipu muslihat mereka. Pantas? Pantas kalian mengatakan kalian juru selamat, agama selamat? Pantas gitu? Sedangkan Yesus disalibkan hasil upaya kesaksian palsu, tipu muslihat dan kerasukan setannya Yudas. Hah? Pantas? Nehi merica gatum berjahe. Yang hak itu hak, yang batil adalah batil. Jangan pernah kau bawa ajaran agamamu di depan umum untuk berdebat dengan umat Islam, apalagi di depan orang Yahudi. Jangan mempermalukan Kristen awam. Jangan. Apalagi tanpa ilmu. Jadi saya kesimpulkan, tidak ada Adam dikutuk oleh Elohim, tidak ada Adam mewariskan kutukan kepada Elohim. Apa yang diterangkan ayat suci Al-Quranul Karim? Iblis hanya menggoda orang-orang yang tidak ingin kemudian masuk surga. Kata Al-Quran, kala fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Aku iblis akan menyesatkan seluruh Elohim, pencipta langit dan bumi, akan menghancurkan iblis dan keturunannya. Siapapun itu. Begitu juga
umat Islam yang imannya kuat akan menghancurkan iblis dan keturunannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di Islam yang terkutuk itu adalah iblis, di Yahudi yang terkutuk itu adalah iblis, di Kristen yang terkutuk itu adalah Tuhannya Kristen. Ini agak aneh. Ini agak aneh. Kisah para rasul menjelaskan itu. Lalu kemudian di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Sekali lagi, di Yahudi dan di Islam yang terkutuk itu adalah iblis, di Kristen yang terkutuk itu adalah yang digantung di atas tiang salib. Dan apesnya itu Tuhannya Kristen. Maka pantaslah Al-Quran mengatakan, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Sesungguhnya sembahan mereka, Tuhan mereka adalah iblis yang terkutuk. Maka jangan salah kalau umat Islam selalu mengatakan bukan manusia suci yang disalib, tapi manusia terkutuk yang disalib. Saya kira begitu dari saya sebagai vitamin pagi di hari Senin ini. Mudah-mudahan bisa tercerahkan. Dilanjutkan yang lain. Makasih. Ya, Oke, selamat pagi Bang Blender. pagi. Kristen. Boleh saya narasi? Silakan tanggapin. Oke. Ini menarik Bang Zuma ini. Dikatakan di Alkitab tidak ada satupun yang dikatakan Adam itu tidak ditegur oleh Allah itu. Benar nggak kata pernyataan Bang Zuma? Benar nggak katanya Bang Blender? Dikutuk. Oke, dikutuk oleh Allah. Ada datanya. Ada datanya sama saya. Dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kenapa? Kenapa ada melanggar itu? Ayo, kamu bilang tidak ada. Buktinya ada. Di mana Elohim Ya, mengutuk coba Adam? buka Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Coba buka, baca. Oke. Ya, baca. Ya silakan Anda yang bawa data. Ya, baca. Lah, Anda yang baca. Anda yang bawa data. Oh ya, baca. Oh ya, Ya, baca, Baca silakan. ya. Ya. Baca ya. Hmm. Ya, baca ya. Anda bilang tadi statement, Adam itu tidak dikutuk oleh Allah, ya. Iya, mana Oke. tunjukkan. Oke, ya. Saya tunjukkan, saya bacakan aja saja. Tenang, jangan kejang-kejang, ya. Yang kejang siapa? Jangan kejang-kejang ya. Yang kejang siapa? Oke, jangan kejang-kejang, Subro. Yang kejang Jangan siapa? Jangan kejang-kejang, ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada semua, kepada manusia. Tenang, Oke. lihat. Oke. Semua dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi buah pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan, sebab pada hari itulah engkau memakannya pasti engkau mati. Keder, selamat datang di kebenaran. Sebab kenapa Allah mengutuk Adam? Karena apa? Mana? Karena Ayat dia kutukannya mana? melanggar perintah- Ayat kutukannya perintah mana? Allah. Ayat kutukannya Pertanyaan mana? saya kepada Bang Juma, Jangan gila permana. yang Mana disembah datanya? oleh Mana datanya? umat Islam Mana ada di busuk, woy? siapa? Eh, Siapa yang disembah? mana dalilnya? Jawab. Mana Jawab. dalilnya? Mana Apa? dalilnya Adam dikutuk? Dalilnya Adam Kejadian 2 dikutuk. ayat 16 sampai Di situ tidak dikutuk 17. itu. Ayo baca. Tidak ada Baca di bro, situ. Tidak. nehi. Kamu bilang tidak ada kan? Kenapa kamu menipu? Menipu Mana? umat. Saya Menipu bacakan kalau umat. gitu. Dia Saya menipu bacakan. umat. Dia menipu. Lalu Tuhan Elohim memberi perintah kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mana kutukannya mana? Mana kutukannya? Kutukannya mana? Kematian. Di dalam Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Elohim, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia.
Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pertanyaannya, Adam di Ganbi Eden itu daging atau bukan? Daging. Ternyata Tuhan sudah merencanakan. Itu adalah rencana. Itu skenario Allah yang Maha mengetahui. Bahwasanya dengan Adam memakan buah pengetahuan, itulah bukti bahwa ciptaan pencipta itu sempurna. Andai saja Adam alaihi salam dicipta oleh Allah, datang iblis menggodanya dan dia tidak goyah, sedikit pun dia tidak bergeming, maka ciptaan Allah berupa manusia itu belum sempurna. Belum. Adam dicipta oleh Allah, tetapi dia seperti batu, digoda oleh iblis, tak ada pengaruh apa-apa. Berarti ciptaan ini belum sempurna. Justru karena Adam itu tergoda, itulah bukti bahwa Allah menciptakan manusia makhluk sempurna. Karena bisa menjadi jahat, bisa menjadi baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia dicipta dengan dua potensi. Bisa menjadi jahat, bisa menjadi bertakwa kepada pencipta langit dan bumi. Bukan berarti dia jatuh ke dalam keadaan itu lantas dikatakan dia dikutuk. Tidak. Al-Quran mensucikan beliau. Walakad ahidna ila Adam min qablu panasya walam najid lahu azma. Sungguh telah aku perintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian. Tetapi dia lupa. Dan aku tidak mendapati padanya tekad yang kuat untuk melakukan perintah saya. Artinya dalam Al-Quran, Adam itu lupa, lalai. Walakad ahidna ila Adam min qablu panasya walam najid lahu azman. Sungguh telah aku perintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian. Tetapi dia lupa dan aku tidak mendapati padanya tekad yang kuat untuk menjauhi laranganku itu. Artinya dia lupa. Makanya Allah menerima tobatnya. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya kita keturunan Adam ini adalah lahir dalam keadaan suci, tidak membawa dosa dari kakek kita Adam, sebab kakek kita Adam alaihi salam adalah manusia suci yang juga disucikan oleh Tuhannya, bukan manusia yang berdosa apalagi meneruskan atau mewariskan dosa kepada keturunannya. Berterima kasihlah kepada Adam wahai manusia-manusia cupu, sebab andai saja Nabi Adam alaihi salam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, maka kalian akan hidup seperti monyet hari ini. Kalian tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, sama seperti kera. Untung Nabi Adam memakan buah itu sehingga kita memiliki kecerdasan sampai kita kemudian bisa menjadi pemimpin dan menaklukkan bumi ini. Andai saja Adam diperintahkan, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Lalu kemudian setelah serupa dengan gambar kami untuk menjadi pemimpin, baik terhadap apa yang ada di laut, di udara dan di daratan. Lalu dia turun tanpa mengetahui baik dan jahat, turun ke bumi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Adam turun ke bumi, bisa nggak memimpin yang ada di laut? Bisa nggak dia menerbangkan pesawat terbang keturunannya kalau Adam sendiri tidak tahu baik dan buruk? Bisa nggak? Adam akan seperti manusia purba sampai selama-lamanya. Tidak bisa berkarya, hanya bisa membuat keturunan, tapi dia tidak tahu baik dan jahat. Oleh karena itu, Adam tidak bisa dihukum. Kenapa Adam tidak bisa dihukum? Karena dia belum makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sekarang anak bayi apakah tahu baik dan jahat? Tidak tahu. Lalu kemudian diberi perintah kepada anak bayi ini. Wahai bayi, jangankan menyahut, mengerti pun tidak. Jangan kau bergerak dari tempat pembaringanmu yo. Karena kapan kamu bergerak, kau akan jatuh dari tempat tidur. Si bayi ini kemudian bergerak, jatuh dia, benjol palanya. Si ibu kemudian menonjok anaknya. Kau, udah aku bilang jangan kau bergerak kemana-mana. Jatuhlah kau, dipijak, dicubit pahanya, direbuslah anaknya itu. Berarti ibunya gila.
dia memerintahkan satu perintah kepada bayi yang belum tahu baik dan buruk. Berarti gila dia. Apakah itu berlaku bagi Tuhan? Tidak. Orang waras aja tidak berlaku, apalagi pencipta langit dan bumi. Jadi itu hanya sekedar skenario aja. Apa buktinya skenario? Baca Kejadian 1 nomor 26. Hendak kepada siapa Adam dicipta? Ke Ganbi Eden atau ke bumi? Baiklah kami menciptakan Adam. Untuk mengisi apa? Eden atau bumi? Untuk mengisi bumi. Berarti apa yang terjadi di Ganbi Eden itu cuma skenario Allah. Allah yang maha tahu, pencipta langit dan bumi itu rahasianya jauh di atas pengetahuan kita manusia. Kita hanya sebatas mengetahui apa yang diwahyukan. Kita nggak tahu apa yang ada pada hakikat Allah itu sendiri. Maka dalam Al-Quran, Nabi Adam itu wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Quran mengatakan Allah hendak menciptakan seorang manusia di bumi. Bible, Alkitab-kitabnya Yahudi jelas mengatakan Allah hendak menciptakan Adam untuk menempati bumi. Al-Quran untuk bumi, di Bible kitabnya saudara Yahudi juga di bumi, di kitab Tanak maksud saya, di bumi. Lah, orang Kristen maunya Adam itu dicipta dan menetap di Ganbi Eden. Itu namanya longor, L-O-N-G-O-R, longor. Lawang Adam dicipta untuk mana? Ganbi Eden atau di bumi? Ya di bumi. Berarti itu cuma skenario aja. Untuk mengetahui bahwa Adam itu makhluk sempurna. Dia memiliki kehendak free will, kehendak bebas. Bisa dia sesat, bisa dia bertakwa takut kepada Tuhannya. Maka dia bertobat. Kalau di Al-Quran, selain beliau bertobat, dia juga melakukan itu karena lalai, lupa. Tak ada hukuman bagi orang yang lupa, nggak ada. Kenapa kau ini? Saya lupa Pak. Oh ya, kau dimaafkan. Adam lupa, maka dimaafkan oleh Allah. Yang aneh kalian ini, Kejadian 3 yang dikutuk di situ tak ada Adam alaihissalam, tak ada. Tak ada dikutuk Adam itu, nggak ada. Keadaan wanita melahirkan sakit, susah payah mencari nafkah, itu keadaan bumi. Bukan keadaan yang Tuhan canangkan untuk Adam alaihissalam, enggak. Itu keadaan karena memang hidup di bumi. Bumi itu seperti itu karena sifatnya sementara. Kejadian 6 nomor 3. Manusia yang aku ciptakan memang hidupnya hanya sampai 120 tahun saja karena dia terbuat dari daging. Nah, itu sudah ditentukan tuh. Adam daging nggak ketika di Ganbi Eden? Daging. Apa kata Tuhan? Ya hidupnya sebatas itu. Adapun perintah, jangan kau makan sebab kau makan hari ini kau mati. Mati nggak Adam? Tidak mati, dia tetap hidup. Itu cuma skenario Allah, skenario Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalian aja yang pici. Demi apa? Demi menjual makhluk yang keluar dari kubur. Iya kan? Iya kan? Benar kan? Jujur? Jujur? Iya kan? Iya kan? Iya, kau tampik semua dalil demi kau menuhankan bisikan Kristus yang datang kepada kalian. Demi untuk menuhankan makhluk yang keluar dari kubur, kalian mematahkan semua argumentasi Bible padahal itu sudah bahasa Indonesia loh. Iya kan? Benar kan? Iya toh? Iya kan? Benar kan? Iya, jelas itu. Begitu saudaraku Kristen, agar coba belajar lagi sedikit demi sedikit agar kalian bisa menuju kepada kebenaran. Silakan. Ya. Iya kan? Benar kan? Benar. Iya toh? Benar. Mantap. Mantap. Yes, alright. Yay. Yes. Yes. Oke, Kosmos. Ya, Kosmos. Anda mau nanggapin Kosmos? 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 Nggak mau nanggapin? Woi. Mati loh, mati kena tembak kok. Saya dari tadi saya berargumen di sini yang kutatap itu Marcona. Kupikir Marcona ini Oten. Rupa-rupanya dirimu rupanya Marcona. Ya agak monitor. Agak. Mungkin Salam, ya, salam dua rob. mungkin dari Bang Suma, salam dua rob Bang Suma. Oh, Bukan cuma 2 rob Bang. Banyak rob itu banyak. Aku mau tanya Bang Suma. sabar Bang, kalau bisa diskusi agak menjauh Bang, suara musiknya terdengar Bang Erik, agak jauh Rob dulu, itu banyak Bang Erik.
Tapi Rabbus samawati wal ar itu cuma satu. Pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Kalau Rob-Rob lain banyak, tuan-tuan lain banyak. Saya juga Rob di sini di wisataku. Saya Rob di sini, saya pemimpin. Di wisata ini anak-anakku, staf-stafku semua, saya pimpinannya, saya Robnya. Tapi berbicara mengenai pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Rabbus samawati wal ard. Itu saudara. Paulus itu juga Rob. Kalian itu merobkan Paulus karena kalian mengikuti perintah Paulus. Ngomong apa itu ya? Enggak, Anda membawa narasi, saya kasih sekaligus dengan ilmu gratis tanpa perpuluhan. Rob itu junjungan. Nah, apakah kemudian kalian menjadi Kristen ikut Yesus atau ikut Paulus? Ikut Paulus, berarti Robmu adalah Paulus. Sederhana kan? Jadilah teladanku, sebab aku ini juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Enggak, sekaligus supaya saya ajarkan samamu. Rob itu artinya apa? Rob itu pimpinan, junjungan, penguasa. Di Bolangi ini, di wisata Rumah Hobbit ini saya penguasanya. Orang datang bayar masuk tiket 25.000 per hidung. Bisa, iya. Saya suruh pulang meskipun dia punya duit. Kenapa? Saya Rob di sini, saya penguasa di sini. Tapi berbicara mengenai sembahan umat Islam itu cuma satu Robnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, sedangkan kalau definisi Rob, Paulus itu juga Rob. Aku terima. Nah, kalau kau percaya kepada Paulus dan mengikuti ajarannya, berarti kau merobkan Paulus. Robmu adalah Paulus. Sampai situ paham? Jadi nggak usah lagi kau bawa salam dua Rob. Terserah itu narasi Bang Suma seperti itu terserah. Ya memang itu kenyataannya memang gitu. Kutanya dulu sama Rob itu artinya apa? Rob itu artinya apa? Tentang itu. Rob itu artinya apa? Kutanya dulu. Rob itu artinya apa? Ya sudah kan Bang Suma udah jelaskan tadi ya. Enggak, supaya kau paham Rob itu apa? Ya seperti tadi Bang Suma jelaskan. Iya, jadi kau sudah mengakui bahwa Paulus adalah Robmu. Jadi kamu sudah mengakui Paulus adalah Robmu. Ayo, kau akui enggak Paulus itu Robmu? Hah? Hei. Sejak kapan Paulus? Hei, 13 kitab Paulus itu kamu tidak imani? Hah? Karangan Paulus 13 kitab itu kau tidak imani? Ya, Paulus pemimpin mana? Maksudnya sejak kapan? Enggak, saya tanya dulu. Yang memimpin pemimpin rohani tertinggi. Pemimpin rohani tertinggi di Roma yang pertama kali menjadi paus itu siapa? Ketawa dia. Ketawa. Akui dulu. Kalau kau mengatakan kau sudah paham tentang kata Rob, saya tanya, apakah kamu sudah akui Paulus itu Robmu? Bukan sainganmu Bang, bukan sainganmu. Enggak, saya mengajar. Saya enggak anggap kamu saingan. Tak ada Kristen saingan saya, pendeta, pastor enggak ada. Enggak ada. Paulus sekalipun kau hadirkan di hadapan saya akan kulumat habis. Saya hanya bertanya, apakah kamu sudah mengakui Paulus itu Robmu? Nggak ada, nggak pernah Paulus ngaku dia. Berarti kamu nggak taat kepada Paulus? Ya nggak ada, Paulus bukan pemimpin. Enggak, sekarang kau nggak taat kepada Paulus. Kau taat kepada Paulus atau enggak? Hah? Emang apa perintah Paulus? Yang mengajarkan menyembah Kristus itu siapa? Yesus apa Paulus? Roma 10:9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhannya, maka dia akan diselamatkan. Itu ajaran siapa? Itu ya di Injil ada juga kan. Itu ajaran siapa? Tunggu. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu dipercaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhannya, maka dia akan diselamatkan. Kamu percaya nggak itu? Lah itu berarti Yesus kan, bukan Paulus. Kamu percaya nggak ucapan Paulus itu? Bahwa siapa yang berkata Yesus Tuhannya maka dia akan diselamatkan. Iya, kau percaya nggak? Paulus ngomong tentang Yesus kan. Paulus ya kamu percaya nggak itu? Kau percaya nggak ucapan Yesus itu? Paulus itu? Kamu percaya nggak ucapan Paulus itu? Kan? Hei, kamu percaya nggak ucapan Paulus itu? Percaya. Berarti Robmu adalah Paulus. Nggak usah lanjut dulu, kau akui dulu. Benar nggak Robmu Paulus? Jawab. Loh, Paulus ngomong tentang Yesus.
Jadi kewajiban saya sudah menyampaikan kepada saudara, Rob itu adalah pemimpin, junjungan, penguasa. Ingat di Islam, penguasa yang disembah, dengar. Penguasa yang disembah oleh umat Islam adalah penguasa langit dan bumi. Oke? Rabbus samawati wal ard. Rabbus samawati wal ard artinya Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah. Nah, kau mengatakan kami menuhankan Nabi Muhammad, di mana dasarnya? Boleh Bang Zuma Itu ketaatan kami kepada Nabi Muhammad. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Kalau Anda menuduh kami sebagai orang yang menyembah Nabi Muhammad, maka you juga harus mengakui kamu menyembah Paulus. Gimana? Setuju? Bukan menuduh, orang cuma salah. Bukan menuduh, cuma salah. Makanya harusnya kalau mau sapa itu yang benar sapanya begini. Halo Bang Suma, salam dua Kristus. Karena ada dua Kristus, Kristusnya Yahudi dan Kristusnya Romawi. Gitu loh. Ada dua Kristus, Kristusnya Yahudi, Mesiasnya Yahudi, dan Mesiasnya Romawi Athena. Dan kau pengikutnya adalah Kristus Athena, begitu loh. Kau naik jangan dua Rob, karena Rob itu banyak. Harusnya kau naik itu salam dua Kristus, karena ada dua Mesias yang berbeda. Mesiasnya Yahudi dan Mesiasnya Kristen itu dua Mesias yang berbeda. Paham situ? Nah, kau cebok dulu pakai air 1 sendok, habis itu gosok pantatmu, andasmu pakai ampas kelapa. Jangan kau naik tujuan menghina, menghujat. Ini komal Islam, komal edukasi. Kau naik tujuanmu menghujat, kau yang kena. Di sini ada Yahudi, di sini ada Islam. Kau naik sebagai agama yang datang dari Roma Yunani, ya babak belur lah kau. Belum lagi kau naik salam dua Rob loh. Apa maksud lo? Paulus itu Robmu. Kau ibadah minggu karena Paulus. Kolose 2 nomor 16. Kau makan babi karena Paulus. Kolose 2 nomor 16. Apalagi kau nyembah Yesus karena Paulus, Roma 14 nomor 9. Apalagi semua yang kau lakukan itu karena Robmu Paulus. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi Robmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Robmu itu. Atas keinginan siapa kalian menyembah Yesus? Atas keinginan siapa kalian makan babi? Atas keinginan siapa kalian tidak bersunat? Atas keinginan siapa kalian ibadah minggu? Telan itu baik-baik. Begitu kawan. Jadi kalau kau naik, sekali lagi saya ingatkan, Kristen kalau naik silakan katakan salam dua Kristus. Gitu kawan. Silakan. Hati-hati kelenteng, ada sniper sini tuang tembak, jedor katanya kena, ya kan? Jadi Erik, Anda kan minta naik lagi, oke? Artinya tadi ketika kau mengatam Rob itu, kau sepakat enggak? Itu dulu ya. Kau harus menyepakatin. Jadi ke depan kau jangan lagi ngomong Rob ya. Kalau kau memang mau naik, kau mau diskusi. Kalau enggak, selesai. Ya, Tribrata. Mutar. Oh, Tribrata. Bang Hari, monitor bang. Mari. Oten naik jangan kejang-kejang lah bos. Jangan kejang-kejang di sini ya. Halo monitor. Monitor, salam Kristen bang. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari lahir udah muslim bang. Oh iya, izin bang ya di bawah ya bang. Ya, sama-sama bang. Iya, assalamualaikum. Ya bakso, kau jangan apa bakso, jangan ngeyel bakso ya. Bakso. Jangan. Apa itu tadi Rob Bang Juma? Rob apa? Muhammad Robmu Juma. Nah kan mulai itulah. Ya enggak, saya nanya. Muhammad Robmu apa enggak Juma? Rob penguasa yang menguasai materi keislaman dan Al-Quran awal mulai itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Robmu enggak Juma. Sedangkan Allah itu Rob
sebagai pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Selesai bukan? Pertanyaan saya balik samamu. Paulus robmu kan? Berapa rokmu Juma? Paulus itu robmu kan? Jawab dulu saya, nanti saya jawab kau. Saya sudah menjawab 2 pertanyaan. Rokmu berapa? Saya 2 pertanyaan sudah kujawab. Sekarang giliranmu. Adil kita, adil. Kami mengakui atas kelemahan keilmuan kalian, sehingga kalian memaksa kami harus menyatakan Nabi Muhammad itu Rob. Oke, Rob penguasa yang menguasai pengajaran Al-Quran kepada umat Islam mula-mula. Oke. Kamu menuduh kami lagi menerobkan Allah. Ya, Allah kami dudukkan sebagai pencipta langit dan bumi yang mengutus para nabi. Selesai bukan? Nah, kami minta jujur. Benarkah Paulus itu juga robmu? Bukan Bang Zuma. Tapi kami Kristen karena mengikuti ajaran Paulus. Itu namanya dongok. Lain kali bangun tidur sikat gigi pakai kulit duren biar kau keren. Ya, Bang legal. Ya, Betul Bang. ya. Salam semuanya. Islam Kristen Bang. Ya, Kristen Bang. Ya. Oke, Jadi saya mau nanya ini Bang Zuma ya, atau ke semuanya aja. Terkait dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu apa? Tidak bisa tulis dan baca ya. Nah, cuman begini, yang saya pertanyakan begini Bang Zuma. Bagaimana mengidentifikasi bahwa Nabi Muhammad tuh murni tidak bisa baca tulis dan kitab? Karena kok semua yang ada di Al-Quran, bukan semua sih, beberapa lah. Tapi itu hampir sama yang ada di Taurat dan di Injil. Dan kebetulannya lagi, Siti Khadijah itu kan ahli kitab ya, termasuk ya Siti Khadijah itu. Nah, itu ada kemungkinan nggak Nabi Muhammad itu mempelajari agama-agama yang dulu sebelumnya, dari Taurat dan Injil gitu, dari orang-orang terdekatnya, dari orang-orang yang mengerti gitu loh. Apa bukti selain hadis, tapi ya ada bukti otentik nggak selain hadis dan Al-Quran mungkin ya, kalau Nabi Muhammad tuh benar-benar tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, Bang Zuma, ada nggak? Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami, Bismillah, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak, dengan kebenaran. Menurut saudara, Tuhan itu ada nggak? Ada. Maha mengetahui nggak? Maha mengetahui. Maha melihat nggak? Maha melihat. Maha menyaksikan nggak? Maha menyaksikan. Hakikat yang maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, maha menyaksikan ini mengutus Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mewahyukan apa yang pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad. Kira-kira bisa diragukan nggak informasinya itu? Kalau yang memberitakan ini dari pencipta yang maha menyaksikan. Ada nggak kemudian dibutuhkan penelitian, penyelidikan, kesaksian-kesaksian orang-orang? Ada nggak Bang? Seperti Nabi Musa, sabar. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Yahudi, Kristen, Islam percaya Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Sinai. Adakah kita pernah bertanya, siapa saksinya? Siapa yang melihat malaikat datang kepada Nabi Musa? Siapa yang melihat kemudian Elohim kepada Musa datang membawa loh batu ini? Siapa? Adakah pernah kita bertanya seperti itu? Tidak. Serta merta kita percaya. Kenapa? Karena yang datang itu adalah sang kebenaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa hal ini Anda ragukan kepada Al-Quran? Sedangkan Nabi Muhammad gini, Bang Zuma, bukan keturunan nabi-nabi seperti yang terjadi di tradisi Yudaism. Dia tidak pernah membaca Torah, dia tidak pernah membaca Injil, dia tidak tahu bahasa Ibrani, dia tidak mengerti bahasa Aramaik, dia buta terhadap bahasa Yunani. Lalu kenapa dia bisa kemudian menjelaskan uraian 1400 tahun silam tidak pernah berubah setitik pun? Siapa beliau ini? Itu Al-Quran itu menjelaskan abangku. Jadi Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam Al-Quran, madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad itu tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiku anil hawa.
dan tidak pula terucap tentang Al-Quran dan penjelasan dari lisannya berdasarkan hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, melainkan Al-Quran itu tidak lain kecuali hanyalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kemudian oleh Roh Kudus, malaikat Tuhan yang sangat kuat, yaitu Jibril. Jadi Nabi Muhammad belajar sama siapa? Siapa yang meriwayatkan? Riwayat dari internal Islam tak ada. Nabi Muhammad belajar kepada Khadijah, belajar kepada Waraka, belajar kepada siapapun. Tak ada. Tak ada kemudian data baik dalam Islam maupun di luar Islam yang membenci Islam, yang memusuhi Islam, yang tidak suka dengan Nabi Muhammad, yang bisa kemudian bernarasi pada hari ini Nabi Muhammad kemudian datang kepada seorang Nasrani, Nasorion, atau kepada Yahudi, Yudaism, untuk belajar tentang Torah. Mana dalilnya? Mana cerita itu? Narasi itu bisa kami dapatkan di mana? Enggak ada. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran yang datang kepadanya itu tak lain dan tak bukan adalah wahyu dari Allah melalui malaikat yang sangat kuat. Allamahu syadidul quwa. Nabi Muhammad itu buta huruf. Dia tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Itu sangat jelas dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Tak pernah. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala tahuttu biyaminika izal lartaba mubatilun. Itu jelas itu. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sebuah kitab pun sebelum Al-Quran dan tidak pernah menuliskan sebuah kitab pun dengan tanganmu. Sekiranya engkau membaca atau pernah menulis, niscaya orang-orang yang mengingkari, yang ragu padamu akan semakin ragu bahwa apa yang kau bawa Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi. Sekarang siapa yang bisa membuktikan di atas muka bumi ini Nabi Muhammad pernah belajar kepada orang Yahudi tentang Torah? Tunjukkan satu dalil, tunjukkan satu sumber. Saya ingin belajar. Tidak ada. Begitu juga Nabi Musa. Tunjukkan satu dalil di mana Nabi Musa pernah belajar kepada orang-orang sebelum Nabi Musa terkait dengan Nabi Abraham. Ada? Tidak ada. Nabi Musa seketika itu datang wahyu kepadanya, lalu kemudian disampaikan kepada umatnya. Itu. Begitulah keadaan Nabi Muhammad. Beliau tidak tahu menahu. Bahkan dia bingung, apa ini yang datang kepada aku? Pemberitaan apa ini? Ragu awalnya. Akhirnya dia diyakinkan oleh Allah. Tanya kepada orang-orang yang pernah membaca kitab sebelummu, wahai Nabi Muhammad. Kalau engkau ragu akan apa yang kami wahyukan kepadamu ini. Tanya. Kalau kau ragu tentang seseorang yang kami sebutkan dalam kitab yang kami wahyukan kepadamu, yaitu Adam, Abraham, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, tanya kepada orang-orang yang pernah membaca kitab sebelummu. Mereka akan mengatakan apa yang datang kepadamu juga pernah datang kepada mereka. Kalau kau ragu, tanya. Tapi Nabi Muhammad gak ragu. Nabi Muhammad cuman bingung saja. Lama-lama dia yakin, maka beliau mengajarkan tentang Tuhan yang benar selama 13 tahun kepada penganut ajaran paganisme yang sudah mendarah daging turun-temurun. Apa yang terjadi? Mereka menanggalkan kejahiliannya menuju kepada peradaban, menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang datang kepada para nabi. Itu. Ada nggak kemudian orang bisa membuktikan Nabi Muhammad pernah belajar kepada seseorang? Tak ada. Nah, bagaimana dengan Al-Quran yang kemudian mirip? Isinya mirip. Sama seperti apa yang tertuang di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Ada mirip-miripnya. Kenapa bisa? Karena Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menerima pemberitaan dari Allah dengan Allah menyatakan bahwasanya apa yang datang kepadamu aku sampaikan dalam bahasa Arab itu dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin.
Sebelum Al-Quran yang aku wahyukan ini, wahai Nabiku Muhammad, kepadamu, telah lebih dulu datang sebuah kitab ketetapan kepada Nabi Musa alaihissalam berupa Torah, sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai anutan dan rahmat kepada Bani Israel. Dan Al-Quran ini aku wahyukan kepadamu sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang datang dalam berbahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Jadi Al-Quran itu datang seketika menceritakan tentang Torah dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad gak ngerti Torah, tapi karena itu wahyu, dia terima lalu diajarkan kepada umat manusia. Itu Bung, Nabi Muhammad. Andai saja Nabi Muhammad melakukan penelitian, apa yang terjadi? Maka Al-Quran akan selalu dikoreksi, direvisi, evolusi, terjadi koreksi sana sini, tambal sulam seperti layaknya Bible. Tapi karena Nabi Muhammad menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi yang maha benar, maka mustahil ada isi dari pernyataan yang maha benar itu menjadi keliru. Pasti benar. Berbeda dengan Bible, direvisi, dikoreksi. Tahun ini direvisi lagi, tahun depan direvisi. Kenapa? Karena itu bukan firman Tuhan. Itu hasil penyelidikan orang terhadap kesaksian-kesaksian orang, di mana kesaksian orang ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang akuratnya tidak kita tahu, benarnya juga kita tidak tahu. Itu bersyukurlah kalian ada umat Islam mau membahas Bible, karena sebenarnya Bible itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu Taurat. Kalau perjanjian lama di Kristen itu bukan firman Tuhan. Gitu saudara. Ya. Tapi ada gini nggak Bang Zuma? Ada kemungkinan nggak walaupun Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis, itu beliau kan bisa mendengarkan dan bisa memasuki alam pikirannya terhadap kisah-kisah sebelum-sebelumnya gitu loh. Nah, itu ada kemungkinan nggak Nabi Muhammad itu bisa menceritakan itu dari kisah-kisah saja, dari kisah-kisah sebelumnya. Jadi bukan dengan membaca dan menulis. Ya sama lah kalau kita segitu banyak, bagaimana caranya sebegitu banyak loh? Iya, itu kan bisa ditulis langsung kan, makanya dimintain untuk ditulis langsung dengan menerapkan itu semua. Gitu loh. Ada kemungkinan gitu nggak? Karena gini, kalau memang dalilnya itu memang beliau nggak pernah membaca dan nggak bisa menulis, tetapi orang kan bisa menerima, walaupun orang nggak bisa membaca, bisa menerima cerita dari seseorang dan memasuki ke alam pikirannya dan menuliskan itu, meminta orang lain untuk menuliskan itu ya, karena beliau kan nggak bisa menulis. Ada kemungkinan gitu nggak Bang Zuma? Karena mirip banget loh antara Taurat terus masuk ke Injil sama Al-Quran. Itu yang menjadi keraguan orang-orang teman-teman mungkin ya, yang pada saat itu loh kok bisa hampir sama dengan kitab sebelumnya, jangan-jangan ngarang ini Al-Quran ini. Nah kan ada dan Al-Quran sendiri kan, kalau cerita-cerita itu tuh jangan ngarang nih Muhammad kok bisa sama kayak gitu. Jadi begini saudara, sifat yang dibawa oleh Quran itu bukan berdiri sendiri memang. Makanya Al-Quran mengatakan Qulu amanna billah wa unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Al-Quran sudah menarasikan itu, bahwa Nabi Muhammad diperintahkan beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya. Jadi kalau ada kesamaan, ya kan sudah dinyatakan oleh Al-Quran. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Justru aneh kalau Al-Quran menyatakan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Tuhan pencipta dan bumi kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya, kemudian bertentangan. Itu aneh. Kalau dia sama, berarti itu sudah betul Al-Quran itu. Ternyata yang kemudian diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah hal yang sama perintahnya kepada apa yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keturunannya. Itu justru harusnya Anda itu meyakini dan mengimani. Kenapa? Karena ada kesamaan. Itu loh. Dari mana Nabi Muhammad kemudian mendapatkan ilmu tersebut?
Anda mengatakan ya mungkin dia pernah mendengarkan. Mungkin dia pernah mendengarkan, mungkin dia pernah membaca. Lalu dia menarasikan kembali kepada sahabatnya. Itu tidak sesederhana itu kawan. 1400 tahun silam. Anda bisa bayangkan, coba mindset kebiasaan berpikir kita kembalikan hidup di zaman 1400 tahun silam. Kira-kira keadaannya padang gurun itu kayak mana? Situasi pergolakan pada saat itu kayak mana? Adakah orang yang bisa duduk di depan seorang yang tidak tahu menahu, duduk di situ untuk mendengarkan cerita-cerita yang bukan wahyu, lalu kemudian menghafalnya, lalu menulisnya, hafalan dan tulisannya kemudian dilanggengkan sampai 1400 tahun setitik pun tidak berubah? Apakah itu bukan sebuah kedikdayaan? Apakah itu bukan sebuah mujizat besar? Sedangkan kitab saudara sudah dituliskan katanya 4000 tahun, dituliskan 40 orang lebih. Lalu kemudian apa yang menjadi tulisannya? Dirubah. Toh ujungnya Anda percaya itu firman Tuhan, bukan? Bagaimana kami? Yang datang di zaman jahiliyah, di sana tidak ada pengetahuan, di sana tidak ada orang-orang yang pernah datang padanya Nabi, di sana tidak ada kemudian padanya pendamping Rasul, lalu kemudian sosok ini hadir di tengah-tengah padang gurun, mengajarkan sejazirah Arab la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan kaidah Quran, apa yang disampaikan oleh Quran itu yang dihafalkan, apa yang dihafalkan itu yang dituliskan, apa yang dihafalkan dan dituliskan itu diwariskan kepada seluruh manusia. Dan tidak pernah terganti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi bukan sesederhana itu. Apa yang Tuhan torehkan di dalam Al-Quran tidak bisa digerus oleh perkembangan zaman. Secanggih apapun ilmu pengetahuan, sehebat apapun para ilmuwan melakukan temuan, Al-Quran tidak pernah goyah untuk dikalahkan. Apa yang diuraikan, apa yang disampaikan, apa yang ditemukan, apa pencapaian manusia di atas muka bumi ini, lebih dulu 1400 tahun Nabi Muhammad yang tidak tahu menahu tentang kitab terdahulu itu sudah menguraikannya. Artinya bukan Nabi Muhammadnya yang hebat, tetapi yang mewahyukannya itu yang hebat. Makanya dikatakan qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Apa yang datang kepada Nabi Muhammad berasal dari Roh Kudus yang datang dari Sang Yang Maha Benar. Maka apa yang dilisankan Nabi Muhammad adalah lisannya yang maha benar. Nabi Muhammad hanya seorang penyampai ucapan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabatku, jangan kau menulis sesuatu apapun yang berasal dari diriku sendiri. Tetapi tulislah apa yang berasal dari Tuhanmu. Itu Nabi Muhammad mengatakan itu. Makanya hadits itu datang nanti di 200 tahun baru dibukukan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mau ucapannya bercampur aduk dengan ucapan pencipta. Jangan kau tuliskan apapun yang berasal dariku, tapi tuliskan, hafalkan yang berasal dari Tuhanmu yang aku sampaikan. Itu Nabi Muhammad tidak mau dituliskan kata-katanya. Misalnya diperintah sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada perintah dari Allah pencipta kita langit dan bumi agar kita beribadah, sujud menyembah kepadanya. Itu dituliskan. Inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Sesungguhnya sholatku. Itu menjadi uraian tuh. Karena kenapa? Perintahnya sholat. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apakah sallu kama ra'aitumuni usolli itu ditulis pada saat itu bersamaan dengan firman Tuhan? Tidak. Sallu kama ra'aitumuni usolli nanti dibukukan 200 tahun setelah Nabi Muhammad tak ada di bumi. Makanya hadits itu ada sahih, ada maudhu, ada dhaif, ada hasan dan seterusnya. Kenapa? Karena melalui penelitian-penelitian. Ini ucapan siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang mendengarkan pada saat itu? Si A, si B, si C. Apa kesaksian si A? Ini. Si B? Ini. Si C? Ini. Benar enggak? Benar. Sama-sama benar. Lalu si A dan si C ini menyampaikan kepada siapa? Si E, si D, si F. Apa kata mereka? Sama. Setelah sampai si F, dia sampaikan kepada siapa? Si H, si E, si C, dan seterusnya. Apakah sama uraiannya? Sama. Dari sisi kanan. Sama enggak sama? Berarti penyampaian ini sahih. Maka dikatakanlah penyampaian sallu kama ra'aitumuni usalli
ini adalah benar-benar ucapan Nabi Muhammad. Tapi kalau ayat suci Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seketika itu lisannya Nabi Muhammad mengucapkan, para sahabat menghafalkan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sahabat yang lain, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sahabat yang lain, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada sahabat di mana tidak hadir pada saat kemudian Nabi Muhammad menyampaikan ayat itu. Sampaikan kepada dia. Datanglah sahabat yang tidak hadir. Ayo hafalkan ayat ini. Oh, ada ayat yang diterima oleh Nabi kita, ada. Apa bunyinya? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka terurai alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bacaan ini dilantunkan dari 1400 tahun silam, dari gurun ke gurun, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Bacaannya tetap sama. Kenapa? Karena itu kalam Allah yang harus terjaga sampai hari kiamat. Tidak boleh dirubah. Maka kami senantiasa disertai oleh Nabi Muhammad. Kata siapa Nabi Muhammad itu sudah meninggal? Enggak. Nabi Muhammad itu masih hidup di dalam diri umat Islam. Kenapa? Ucapan beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu lantunan dari lisan mereka beliau. Dan kami umat Islam mereka masih mendengarkan lantunan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang kalau saya tanya, ada Yesus berserta kalian? Ada, Bang. Coba, lisan pertama Yesus sampaikan terkait wahyu yang diterima dari Bapa itu apa? Bingung. Yesus sudah pasti menggunakan bahasa Aram. Yesus melontarkan firman yang diterima dari Tuhannya tentu menggunakan bahasa kaumnya, bahasa Aram. Yesus menyampaikan apa di wahyu pertama? Entel heng elheng ente. Tak ada yang tahu, terserah ente aja. Yang muncul di kita bahasa Indonesia. Apakah Yesus menggunakan bahasa Indonesia? Enggak. Bahasa Yunani memang. Apakah Yesus menggunakan bahasa Yunani? Tidak. Berarti Nabi Muhammad lah yang menyertai umatnya sampai hari kiamat. Ketika ia datang yaitu roh penghibur, dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Aku rindu kepada nabiku. Dulu nabiku pernah mengajar di sudut kota Madinah. Apa yang diajarkan kepada orang-orang yang ada di Madinah? Wow, jelas. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Suara ini pernah disuarakan oleh pita suara nabiku Nabi Muhammad. Ayat ini pernah dilontarkan ketukannya, nadanya, iramanya, ritmenya, gelombangnya, semua sama yang dilantunkan oleh lisan nabiku Nabi Muhammad. Jadi ketika kemudian kami rindu kepada beliau, kami cukup mendengarkan Al-Quran, maka kami sedang mendengarkan beliau membacakan Al-Quran. Ketika kalian rindu kepada Yesus, apa yang kalian lakukan? Halilintar, menatap salib yang ada di dinding. Iya kan? Nah, apakah betul itu bentuknya Yesus? Tidak. Tapi kalau Nabi Muhammad menyertai kami kapanpun kami berada. Saya nyetir nih, nyetir. Apa yang terjadi? Mathaluhum kamathalil ladzi. Aku bacalah ayat-ayat. Oh, ini lantunan bacaan nabiku Nabi Muhammad. Subhanallah. Kenapa umat Islam itu kuat dalam beragama? Ya karena itu. Mereka bersama dengan nabinya. Mereka bersama dengan Tuhannya. Kalau kalian, Tuhan kalian sudah jauh, udah di langit sana, duduk di sebelah kanan Tuhan yang lain. Kalian sudah ditinggal sama Tuhan kalian. Kalau kami enggak. Kalian masuk ke kubur, Tuhan kalian enggak ada dalam kubur. Kami masuk ke dalam kubur, Nabi kami masuk dalam kubur, sama dengan umatnya. Jadi Tuhan umatnya itu merasa selalu dibersamai.
Ketika di bumi bersama dengan umatnya, di alam barzakh, di alam kubur bersama dengan umatnya. Ada Tuhan ditinggalkan umatnya lari ke surga dia. Umatnya di tanah, hancur di tanah dimakan ulat, dianya enak duduk di atas. Mungkin sambil ngopi juga. Saya kira begitu saudaraku. Jadi umat Islam itu jelas qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Jadi apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim kami imani. Kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub kami imani. Apa yang datang kepada keturunan para nabi kami imani. Apa yang datang kepada Nabi Musa kami imani. Legah kami dalam beragama itu, legah. Gak ada beban. Kalau kalian, Yesus mengatakan, hidup kekal itu apa anak-anak? Mengenal Elohim, satu-satunya Tuhan yang benar. Tepuk tangan. Lalu mengenal Yesus yang diutus oleh Tuhan yang benar. Nah, ditanya oleh orang Kristen, hari Minggu kalian menyembah siapa di gereja? Menyembah Yesus. Berarti kalian tidak mengenal Yesus. Yesus itu untuk memperoleh hidup yang kekal harus dikenal sebagai utusan, bukan sebagai pengutus. Begitu saudaraku, sederhana kok kalau mau waras itu. Silakan, masih ada lagi? Mantap, mantap. Kelas ya. Buat teman saudara, ya. Kelas Nabi kita ya, kelas ya, beda level ya. Dengan iya sana dong. ya, beda level ya, kelas ya. Kelas. Ya, Kelas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kelas Allahumma lah. sholli ala Bahkan sayyidina Muhammad. makamnya saja pun masih dikawal dan dijaga sampai sekarang. Masya Allah, keren kan? Nah, lihat ya. Kelas lah, beda sama sebelah. Entah di mana kuburnya, salibnya, entah di mana peninggal, ya kan? Hah? Bang Billy. Markona satu lagi, Bang. Satu Ya. lagi, satu aja. Ya, Satu lagi. ya. Ke Bang Zuma dan juga yang lain. Nah, itu beberapa komal yang pernah saya datangi gitu. Ya, entah komal Islam lah kebanyakan itu. Itu ada dalam Injil atau Taurat, saya lupa. Itu ada tulisan, Taurat kalau nggak salah ada ya. Lupa saya. Pokoknya ada tulisan yang mengatakan bahwa ada nabi terakhir yang akan menjadi nabi penutup gitu kan. Dengan apa namanya, dengan bahasa aslinya itu mengutip dengan bahasanya tulisannya itu Ahmed atau Ahmad gitu, lupa saya. Nah, dalam surat itu, entah di Injil atau Taurat ya, saya lupa itu. Apakah disebutkan juga bangsanya, Ustaz Zuma? Disebutkan nggak bangsanya? Karena menurut saya orang-orang Yahudi yang tidak menerima kenabian Nabi Muhammad itu kan karena bukan dari bangsa Yahudi sendiri kan Nabi Muhammad, tapi bangsa Arab. Nah, dalam kitab itu entah Taurat atau Injil tadi yang menyebutkan kata Ahmad tadi, apakah menyebutkan juga bangsanya itu dari bangsa siapa? Atau jangan-jangan memang tertulis di Taurat atau Injil itu? Nah, dulu gimana Bang Zuma? Iya, yang Anda maksud itu Al-Quran surah As-Saff ayat Kenabian ke-6. Nabi Muhammad. Suara saya kedengaran nggak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Wahai Nabiku Muhammad, aku ingin memberitakan sebuah berita gaib kepadamu, kata Allah. Di surah Maryam itu diterangkan. Apa itu? Ada masa di mana utusanku bernama Isa, putra Maryam, berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini sesungguhnya aku, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, adalah utusan Tuhanmu kepada kalian semua, untuk mengajarkan kalian membenarkan apa yang turun sebelumku, yaitu Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan memberi kabar gembira tentang datangnya seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad, Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Di situ tidak diceritakan di dalam Al-Quran disebut sukunya, enggak. Tetapi di situ diceritakan bahwasanya yang terpuji akan datang Nabi utusan Allah setelahku
gelarnya yang terpuji. Dan yang terpuji ini namanya kemudian Muhammad. Nah, lalu ketika Nabi Muhammad ini datang, itu diutus kemudian bukan hanya satu kelompok. Tidak sama seperti Nabi Musa, ila Bani Israel. Nabi Daud, ila Bani Israel. Bahkan Yesus, Matius 15:24, ila Bani Israel. Lukas 1:33, Yesus adalah raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Tapi kerajaannya, kata Yesus, diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Wahai perempuan, wahai ibu, ada masa di mana engkau tidak akan lagi menyembah Elohim di gunung ini dan di Yerusalem. Sebab kerajaan Elohim akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Maka dalam konsep Islam, ketika Nabi Muhammad datang, beliau mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ini Rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semua. Jadi tidak terlepas dan tidak diajarkan dari suku ini, dari suku ini, itu enggak. Tidak dijelaskan itu. Bahwa dia harus berasal dari suku ini, enggak. Itu tidak dijelaskan. Tetapi Tuhan, pencipta langit dan bumi, di dalam Al-Quranul Karim, di surah Ali Imran, ayat 81, Allah sudah melakukan perjanjian agung. Apa kata Allah? Wa iz ahazallah mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhaztum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Di ayat ini menceritakan tentang praeksistensi manusia, para nabi. Ketika Allah mengangkat perjanjian agung kepada para nabi-nabi, sebelum nabi-nabi itu diutus ke bumi, Allah mengatakan kepada para nabi di alam roh, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu kalian para nabi datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh iman kepada rasul dan menolongnya. Allah berfirman kepada para nabi di alam roh, praeksistensi kemanusiaan mereka. Apakah kamu mengakui dan apakah kamu menerima perjanjian agungku ini atas yang demikian itu? Bahwa aku akan mengutus seorang rasul penutup yang akan membenarkan kalian? Mereka para nabi menjawab, kami mengakui, akrarna, kami berikrar dan mengakui hal itu. Maka Allah menjawab apa? Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, hai para nabi, bersaksilah kamu dan aku juga menjadi saksi bersama dengan kalian. Tentang apa? Tentang datangnya seorang penutup rasul wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Kalian bersaksi? Kami bersaksi ya Rabb. Kalian mengakui? Kami mengakui ya Rabb. Kalian tahu? Kami tahu bahwa nabi itu akan datang mensucikan nama kalian ketika kalian dirusak oleh umatmu, dirusak oleh orang lain atas nama dan kesucian ajaran yang aku datangkan kepadamu. Rasul penutup ini akan mensucikanmu kembali. Kamu bersaksi? Bersaksi. Kamu akui? Kami akui. Maka Allah mengatakan, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, aku pun bersaksi tentang kebenaran ini. Maka diutuslah para nabi, diutus nabi ini, diutus nabi ini, diutus nabi ini, diutus nabi ini. Terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diceritakan di atas perjanjian agung Allah di dalam praeksistensi para nabi. Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Silakan. Bang Legata. Ya, saya kira cukup Bang Cukup Mardana. bang. Oh, cukup bang. Ya, terima kasih Insyaallah. sebelumnya. Sama-sama. Mudah-mudahan dapat hidayah bang ya. Oke. Amin. Makasih bang. Ya, siap. Oke. Ya, sebelum ke sana aku gini, Bang Billy. Bang Billy ini saudaranya Tuan Glenn nih. Bang Billy. Bang Billy monitor. Ini saudaranya nih, sepupu Yesus.
Ini jadi sekarang ini kalau ada yang pantas sombong, manusia yang pantas sombong di atas muka bumi ini Ahibili. Iya, betul. Gak ada yang boleh ngorek dia. Dia tinggal buka dada, tepuk dada di depan Monas. Siapa yang nantang gue? Gue sepupunya Tuhan. Ya, Di Ibrani kan jelas tuh dikatakan Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, kan ada gitu. Betul. Sepupunya nih. Ya Bang Billy, dia sepupunya nih. Kalau mau naik ke atas, patuh dulu sama ini. Izin sepupu, sepupu Tuhan. jadi memang abang Bang Lega Kristen apa Bang? Bang Lega, Bang monitor Bang, Kristen apa Bang? Saya pelajari semuanya Bang, belum tahu ini agamanya apa nih. Masih mau belajar dulu Bang. Wah, masih mencari. Ateis, sama ateis gitu, maksudnya ateis gitu. Ya, saya percaya Tuhan, adanya Tuhan. Tetapi untuk agamanya makanya saya ingin belajar itu Bang. Oh gitu. Itu apa itu? Ibrani 7 itu ya. Kalau Ibrani 7, eksistensi 14. Tuhan saya percaya, cuman ya eksistensi Tuhan saya Sebab percaya. telah diketahui Tapi semua orang bahwa itu untuk Tuhan agama. Kristen berasal dari suku Yehuda. Itu Ibrani 7:14. Tapi bang, kalau abang buka kitab, abang mencari Tuhan kan berdasarkan kitab masing-masing bang, ya kan? Nah, di antara banyaknya kitab bang, cuman satu-satunya kitab yang berani ada pengakuan langsung dari Tuhan Al-Quran bang. Yang lain nggak ada. Ketika mencari yang lain nggak ada. Sampai kapan nggak ada. Cuma satu. Seandainya ada 2 pengakuan Tuhan, bingung kita bang, ya kan? Nah, abang silakan cari kitab Weda, Tripitaka, Bible. Cuman Al-Quran lah satu-satunya. Silakan abang Murcizek. Ya, itu kan itu oke lah, bisa kita anggap sebagai ini ya, sebagai bukti kuat lah. Cuman kan itu kan kalau kami sebagai yang nyari-nyari itu, ya itu bisa jadi kan Nabi Muhammad sendiri yang nuliskan gitu loh. Dan tanda kutip maksudnya ya Bang Markona ya, jangan langsung menjudge kalau Nabi Muhammad tuh berbohong atau enggak. Tetapi kan itu bukan berarti itu bukti yang kuat untuk kami untuk menyatakan kalau Al-Quran yang benar gitu. Cuman begini, saya bingung itu apakah akal kita yang didahulukan atau kitab suci yang kita dahulukan untuk melihat, karena orang yang baru lahir misalkan gitu ya, orang anak kecil ya yang udah dewasa tiba-tiba ingin mencari suatu kebenaran, itu menyesuaikan kitab itu akal kita menyesuaikan suatu kitab yang ada di depannya atau kitab yang harusnya dipahami mentah-mentah, pokoknya akal tuh harus ngikut gitu loh. Paham nggak maksudnya Bang Markona atau Bang Zuma? Jadi saya membayangkan begini, ada anak kecil yang baru dewasa gitu dan mencari kesejatian dirinya dia gitu. Nah, ketika dihadapkan oleh beberapa kitab-kitab suci yang ada untuk mencari kesejatian dia dengan Tuhannya gitu. Apakah akal yang sudah terpendam dalam otaknya selama dia hidup dan menyatakan ini A, ini B, ini C itu dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Ternyata ada satu kitab lagi nih, ada suatu kitab yang dia dapatkan dan itu bertentangan dengan apa yang dia pikir selama ini itu benar dalam otaknya dia. Nah, itu yang kita dahulukan. Penilaian dari otak kita atau penilaian dari apa yang dikatakan dalam kitab suci itu, atau bagaimana sebenarnya merangkai ini sebenarnya. Paham nggak maksudnya Bang Markona? Iya. Ini Bang Juma. Bu Juma. Mungkin gini ya. Jadi begini Bang, ya. Kalau secara pribadi ya Bang ya, kita mencari kitab ya. Sebenarnya anggaplah kitab itu tulisan orang, anggap kan gitu kan. Nah, semua apa yang tertulis itu harus kita buktikan Bang, ya kan? Ada bukti. Nah, ketika abang baca di Al-Quran, ada Nabi Muhammad berangkat, abang pergi, nggak usah jauh-jauh berangkat ke sana, abang buka aja di YouTube, Gua Hiro, di mana Nabi Muhammad menerima Al-Quran, rame yang datangin Bang, wisata rohani, benar. Kalau seandainya itu bohong, itu pasti akan ditutup. Kemudian makam Nabi Muhammad ada, rumahnya ada, historinya ada, jejaknya ada, semuanya ada. Berarti memang benar ada, itulah bukti. Menurut aku ya.
Nah, apa yang ada di kitab itu dibuktikan dengan kenyataannya. Benar bahwa Nabi Muhammad ada sejarahnya, ada. Nah, kan kalau kita anggap tadi, bisalah dikatakan tulisan. Tapi itu Bang untuk memperkuat. Karena setiap ada kesaksian pasti ada bukti. Pengadilan kalau nggak ada bukti nggak berlaku Bang. Kan begitu. Itu poin saya yang kedua Bang. Ya. Nah, bukti otentik dari Al-Quran itu tersebut ya. Salah satu Bang. Ketika Allah katakan di surat Toha, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu wa qimis salati zikri. Sungguh aku ini Allah. Sungguh aku ini Allah. Tidak akan ada Tuhan-Tuhan lain selain pada aku. Pastikan tidak akan ada. Hanya akulah satu-satunya Allah, pemilik langit dan bumi. Kemudian ketika Allah mengatakan seperti itu, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Bang, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika kami diperintahkan untuk melaksanakan sholat, waktu dan ketentuan ibadah kami berdasarkan langit dan bumi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua berdasarkan langit dan bumi. Bergiliran seluruh dunia, tidak pernah bertabrakan Bang. Hari ini di Medan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masuk Aceh, Allahu Akbar. Terus bergiliran, azan berkumandang. Bertasbih terus, azan berkumandang. Tunjukkan satu orang siapa yang bisa mengatur jadwal ibadah sholat kami seluruh dunia tanpa bertabrakan. Tunjukkan Bang, kenapa? Karena langit dan bumi itu adalah kekuasaan Allah kami. Dialah pencipta langit dan bumi. Jadi sangat mudah dia untuk mengatur ibadah sholat ketika dia perintahkan sholat. Sedangkan Bang, Menteri Agama saja pun, Menteri Agama ketika dia memutuskan kapan kami puasa, kapan lebaran, nggak berani tunggu ada hilal dari langit. Dari langit kan, walaupun dia yang berkuasa menentukan, tapi nggak bisa. Sebelum hilal nampak di langit, baru dia memutuskan. Nah itulah, itu bukti bahwasanya Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Oke Bang? Masuk Bang kira-kira, masuk kira-kira. Masuk. Iya Bang. Ya, terima kasih penjelasannya. Ya itu apa namanya? Yang Abang sampaikan itu kan keyakinan dalam diri Abang. Nah, ini gini Bang, maksud saya ini posisi saya ini sebagai seseorang yang belum mengetahui agama sama sekali. Ya belum mengetahui entah itu Kristen, Islam segala macam. Tapi saya membawa kebenaran dalam diri saya sendiri. Maksudnya kebenaran yang saya benar selama ini. Selama umur berapa tahun ya? 30-an tahun lah selama ini. Ya, dari kecil dididik oleh orang tua, sekolah, segala macam, kuliah. Nah, itu ada kebenaran yang menurut saya itu ada beberapa agama di depan saya, beberapa kitab suci. Taruhlahnya Islam ya yang paling benar gitu. Sudah kita anggap lah Islam yang paling benar, kita anggap seperti itu. Tetapi Islam itu sendiri kok misalkan nih ada yang bertentangan dengan apa yang saya anggap benar selama ini. Nah, itu yang kita dahulukan, apakah yang ada di kitab itu, di kitabnya Islam Al-Quran, atau apa yang ada dalam pikiran saya ini yang saya anggap benar gitu. Ya, lebih spesifiknya gitu Bang Markona. Abang jelaskan aja. Ya, lebih spesifiknya abang kasih tau aja. Iya. Abang kasih tau aja. Misalkan ya. Ini yang hubungannya. Kalau hubungan iman itu oke lah. Mungkin Bang Markona udah menjelaskan ya. Tuhan tuh Maha Esa segala macam itu sudah dianggap benar dan mungkin otak saya juga bisa dikatakan itu benar. Tetapi yang berhubungan dengan sesama manusia gitu Bang Markona. Contoh nih. Ketika ada yang mencuri kayak gitu kan, terus dipotong tangannya. Nah itu kan kayak bertentangan dengan otak saya, itu kok sadis banget gitu. Atau apalagi ya berapa hal. Tetapi kalau masalah ketuhanan, saya kira itu kan dari agama lain bahkan berkiblat ke Islam, saya kira untuk mengesahkan Tuhan itu. Tentu saya nggak bisa ini kan bantah lah kalau itu. Tapi yang berhubungan hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan hubungan antar sesama manusia itu kok ada yang menurut saya dalam pikiran saya selama ini yang saya nilai itu sesuatu yang benar, tetapi kok ada dalam Al-Quran tuh kok sadis seperti itu gitu. Saya menilai seperti itu. Nah, ketika itu ada orang Islam yang seperti itu, seperti saya lah misalkan, apakah saya misalkan seorang Islam mendahulukan akal saya yang menilai itu sadis atau mendahulukan Al-Quran yang udah tertulis bahwa potong tangan adalah hukuman bagi pencuri gitu Bang Markona? Ya, monitor Bang. Ya, karena begini Bang Markona. Karena begini Bang Markona. Kira begini Bang. Mohon maaf ya sebelumnya ya.
kalau ini bagi yang berpikir ya mungkin kalau bagi kami yang pencari agama, pencari kebenaran ini, konsep Islam sebagai Tuhan yang esa itu udah perfect, sudah pas, karena nggak mungkin ada Tuhan yang melebihi Tuhan itu sendiri gitu loh. Ya, sudah perfect lah. Cuman kebanyakan dari teman ini keraguannya mungkin ya untuk masuk ke Islam itu atau masuk ke Islam itu ketika sudah mempelajari hal yang berhubungan dengan hubungan dengan manusia, ya, berhubungan dengan itu tadi. Misalkan ada hukum potong tangan, ada apa tadi itu yang harus dikomal itu kasos, kisah. Kalau yang mati dibunuh, kalau membunuh dibunuh kayak gitu. Nah itu hubungan kayak itu yang mungkin berat bagi orang yang non Islam yang belum masuk Islam. Itu masuk Tuhan, Bang. Saya kira tuh kita sepakat semua kalau Tuhan tuh hanya satu. Nah, cuman namanya mungkin berbeda ya. Dan kalau Islam kan Allah namanya. Nah, tapi kita untuk berhubungan dengan itu tadi, mengikuti hukum-hukum, bahkan Bang, satu lagi Bang, bahkan untuk mengikuti sholat 5 waktu saja kayaknya berat bagi mereka yang baru masuk Islam itu. Kayaknya kok banyak banget sih ritual-ritual Islam ini kalau saya masuk misalkan gitu kan. Nah gitu sih Bang, gimana itu menjelaskannya? Bang, sedikit Bang ya, kira-kira di Indonesia nih hukuman untuk orang korupsi itu apa yang paling pas Bang menurut Abang? Apa yang pantas? Gimana Bang? Hukuman untuk orang korupsi itu apa yang pantas? Hukuman bagi orang korupsi. Kalau sudah parah banget Bang, sampai kalau udah parah banget sampai triliunan gitu, 100 triliun berapa kemarin itu ya hukuman mati juga pantas, Makanya begitu juga lah Bang dibuat aturan itu demi untuk kebaikan Bang. Sama kayak mana Cina korupsi dimatikan. Baik kan? Bagus kan negaranya kan? Jadi memang gak ada poin seperti itu Bang, tujuan untuk bagus. Paham Bang kan? Semakin ketat aturan karena Tuhan Maha tahu Bang. Tuhan yang tahu dengan apa yang diciptakan. Manusia punya sifat, rasa congok, rasa serakah, ada nafsu. Itu loh. Jadi memang aturan itu dibuat demi untuk kebaikan. Paham Bang kan? Sampai sini paham kan? Oke. Iya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang putus-putus siapa ya? Lanjut. Ya, ini nambahin soal hukum Islam, misalnya contoh potong tangan begitu dan kisos. Kadang kalau misalnya kita lihat ke agamanya penghujat lah ya, terhitung ini gitu, yang menitik beratkan hukum sayang, kasih sayang gitu. Kalau dibandingin sama syariat Islam, terutama kisos, di situ kelihatan bahwasanya hukum kasih sayang ini dia tidak memikirkan kerugian dari korban dosa. Nah, sedangkan kisos ini adalah bentuk keadilan untuk si korban kepada orang yang berlaku dosa yang merugikan si korban. Gitu. Jadi ketika ada orang lain ini nggak adil, kalian mikirin perasaan korban nggak? Kalian mikirin perasaan korban nggak? Ketika misalnya dikorup uangnya habis gitu kan, lalu kemudian Islam memberikan potong tangan dan juga ganti rugi untuk si korbannya. Ya uangnya keganti gitu, tapi misalnya uang ini orang miskin, dia butuh uang ini momentumnya saat itu misalnya untuk bayar kuliah gitu, sehingga bisa ikut. Tapi karena uangnya nggak ada, uangnya diganti sekarang, dia nggak bisa ikut kuliah, kepending setahun 2 tahun gitu kan, waktu kan nggak bisa dibeli gitu. Jadi syariat Islam itu terutama yang bagian kisos untuk keadilan dari si korbannya. Sip. Ya, begini Bang, ini kan sebelumnya pertanyaan saya kan Ini siapa yang putus-putus ya? Tentangan misalkan. Bang legal, Bang putus-putus suara Bang lu Bang. Geser dulu Bang, putus-putus. Ya. Tes. Coba deh. Halo. Ya. Jangan tiduran. Kan sebelumnya pertanyaan Enggak, ini saya duduk nih Bang. Begini Bang, Bang Kores ya sama Bang Markonah juga. Sebelumnya kan pertanyaan saya sebenarnya, saya itu sudah memiliki pengetahuan dan kebenaran yang saya yakini sebelumnya selama 30-an tahun ini seumuran saya gitu ya.
Nah, ternyata ada nih kebenaran lain di depan saya, yaitu yang namanya agama gitu. Dan kita sebutkan aja Islam misalkan ya, itu yang paling benar ya saya kira gitu misalkan. Nah, ketika ada kebenaran dalam Islam ini dan kebenaran dalam yang saya nilai selama ini dalam otak saya itu benar juga, itu bertentangan satu sama lain. Nah, itu mana yang kita dahulukan? Nah, itu aja sebenarnya. Tetapi ketika mendengar jawaban di Bang Kores dan Bang Markona, itu kan berarti ketika menjelaskan tadi sebab akibat dari kisos pembunuhan itu dan potong tangan itu, berarti kan jawabannya abang-abang ini kan berarti dahulukan dulu yang ada di Al-Quran, akal nanti gitu loh. Nah, itu ada kemungkinan nggak ke depannya, karena kan kehidupan ini kan maju terus kan, dinamis kan. Ada kemungkinan nggak bahwa kita tuh perlu untuk mengedepankan akal dulu sebelum Al-Quran, karena Al-Quran kan statis, hanya itu kita tulisannya dan nggak bakalan diubah dan nggak boleh diubah kan memang kan. Tetapi dia ini kan statis, sedangkan kita ini berpikir secara dinamis dan ada perkembangan dan selalu berkembang nanti ke depannya. Nggak tahu nanti anak cucu kita akan apa yang akan dia pikirkan. Nah, bisa nggak nanti dalam dalam konteks Islam itu sendiri itu akal yang didahulukan, bukan Al-Quran. Nah, karena apa? Karena ya itu tadi saya membandingkan itu ada sesuatu yang sudah diyakini benar sebelumnya dalam akal pikiran, sedangkan dalam Al-Quran sudah ada juga keyakinan yang berbeda gitu, keyakinan yang ini menurut Al-Quran itu benar. Nah, ketika akal yang menurut itu benar itu berbeda, berhadapan atau bertentangan dengan apa yang dikatakan benar dalam Al-Quran,